Makin banyak lapangan pekerjaan tercipta, makin sejahtera bangsa dan negara kita. Makin banyak lapangan pekerjaan tercipta, makin sejahtera bangsa dan negara kita. Kalau ada satu lapangan pekerjaan tercipta, artinya ada satu preman. Kita mengurangi satu preman di tengah jalan. Kita bisa hidup aman karena masyarakat kita ada lapangan pekerjaan. Mereka juga bisa menarik ojek. Tadi Pak Niki Hogan bilang ada penarik ojek yang akan menabung saham. Perusahaan publik juga adalah pembayar pajak yang besar. Ini HM Sampurna, dia membayar pajak 3 triliun, 4 triliun, ya, banyak sekali. Pajak itu dipakai untuk mensejahterakan, untuk pembangunan, untuk kesejahteraan bangsa dan negara kita. Membayar pajak adalah bukti cinta kita kepada negeri tercinta. Kalau dulu orang membuktikan cinta dia kepada negeri tercinta ini harus mengorbankan nyawanya, sekarang nggak perlu lagi, bayar pajak aja. Itu adalah bayar pajak yang benar, itu adalah bukti cinta kita kepada negeri tercinta. Tadi Ibu Sofi dari Timika, dia mengatakan kesan yang pertama bahwa seorang penabung saham itu adalah penjudi. Ini adalah Warren Buffett. Dia adalah penabung saham yang terhebat di dunia. Dia mendapat penghargaan dari pemerintah Amerika. Mungkin kita belum pernah berpikir bahwa seorang penabung saham bisa menjadi pahlawan. Bursa Efek Indonesia memberikan imbal hasil yang tertinggi di dunia. Tadi Pak Niki sudah bilang, sudah terbukti, dan saya beruntung saya ada di dalamnya. Bursa Efek Indonesia sudah terbukti memberikan imbal hasil yang tertinggi di dunia. Tapi meskipun Bursa Efek Indonesia sudah memberikan imbal hasil yang tertinggi di dunia, tapi masyarakat lebih senang menaruh uang di investasi bodong, menaruh uang di padepokan, lebih suka. Saya pernah bekerja di bank 17 tahun, tapi saya tidak menaruh uang di bank karena bunganya kecil sekali. Sedangkan barang-barang naik banyak, uang kita makin hari makin kecil. Orang yang menaruh uang di bank itu, dia membuat dirinya miskin secara pelan-pelan. Saya juga tidak membeli obligasi karena bunganya hanya sedikit di atas bunga bank. Maaf ya, di sini ada keuangan perbankan semua. Tadi juga ada yang bilang ada beli emas, siapa yang tadi mau beli emas itu? Emas itu tidak produktif. Ya. Kita simpan emas 1 kilo, 10 tahun kemudian dia 10 kilo. Saya juga tidak membeli emas. Saya juga tidak membeli dolar meskipun rupiah terus melemah terhadap dolar. Karena orang yang memegang dolar itu cenderung mengharapkan yang buruk yang terjadi. Jadi saya takut memegang dolar. Orang yang memegang dolar itu cenderung mengharapkan yang buruk yang terjadi. Kalau bisa nih rusuh, kalau rusuh rupiah melemah, dolar melemah. Kalau bisa krisis lagi, krisis ekonomi lagi, rupiahnya melemah, dolarnya menguat, dia untung besar. Tapi orang yang pegang saham, dia selalu mengharapkan yang baik. Kalau rusuh, sahamnya jatuh. Kalau krisis, sahamnya jatuh. Dia selalu berharap yang baik terjadi. Indonesia aman, stabil, ekonominya menguat, daya beli meningkat supaya saham-sahamnya bisa naik. Ini buku yang bagus. Saya suka pakai buku ini. Sekarang kita sudah tahu rahasianya untuk memaksimalkan keuntungan investasi. Saham is the best choice. Buku itu mengatakan saham is the best choice. Saham yang diperjualbelikan di bursa membuka kesempatan bagi para investor bermodal kecil untuk bisa memiliki perusahaan besar. Mengapa? Karena dengan memiliki
memiliki saham berarti kita memiliki perusahaan tersebut. Kita mungkin ingin membangun perusahaan sebesar Indofood, sebesar Astra Internasional, mungkin kita tidak mampu. Tapi adanya Bursa Efek Indonesia memungkinkan kita, orang masyarakat yang memiliki dana terbatas, kemampuan terbatas, bisa memiliki perusahaan yang hebat. Konsumsi dan investasi, ya, adalah ibarat berenang-renang ke hulu, berakit-rakit ke tepian. Artinya bersenang-senang dahulu, bersakit-sakit kemudian. Itu konsumsi. Investasi adalah kebalikannya, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Artinya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Investasi artinya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Investasi adalah menunda kenikmatan. Itu orang beli mobil, itu konsumsi. Membeli tanah, membeli saham, itu investasi. Ini ada dua orang terkaya, Bill Gates dan Mark Zuckerberg, orang dua terkaya. Iya, katanya dia nggak pakai jam tangan Rolex, dia nggak pakai berlian, karena tujuannya adalah menjadi kaya, bukan kelihatan kaya. Tadi sudah dibilang, dikatakan menjadi kaya itu penting, tapi terlihat kaya tidak penting. Ini terinspirasi dari Kanjeng Dimas dari Padepokan. Orang yang tidak dapat menggandakan uang mencari pengikut sebanyak-banyaknya untuk dimanfaatkan agar ia menjadi kaya, bukan pengikutnya yang kaya. Tetapi orang yang dapat menggandakan uang tidak mau pengikut seorang pun. Saya tidak mempunyai pengikut seorang pun. Untuk supaya kita menjadi seorang penabung saham, kita harus teliti. Kita harus tahu apa yang kita beli dan beli apa yang kita tahu. Ini bukan di Freeport. Ini di tambang emas hitam. Emas hitam itu artinya batu bara. Di Timika adanya emas kuning. Saya baru punya perusahaan emas hitam, belum memiliki emas kuning. Ini adalah tambang batu bara terbesar nomor 3 di Indonesia. Anak perusahaan dari Indika Energy, namanya PT Kideko Jaya Agung. Awal tahun 2016 harga sahamnya Rp100. Kemudian saya terus membeli begitu murah. Saya menjadi pemegang saham terbesar nomor 4 di Indika Energy. Hari ini harga sahamnya 2.800. Lumayan. Satu hari mimpi saya bukan hanya saya memiliki saham emas hitam, tapi juga yang emas kuning yang ada di Freeport, yang ada di Freeport. Prestasi para siswa SMA di Massachusetts dalam bermain saham mereka dikumpulkan oleh Peter Lynch. Siswa SMA yang tidak punya latar belakang pendidikan keuangan ini berhasil membentuk portfolio yang hasilnya fantastis. Portfolio mereka berhasil mengalahkan 95% portfolio yang dikelola oleh para manajer dana fund manager. Ternyata apa rahasianya? Ternyata mereka melakukan riset sebelum memutuskan untuk membeli saham. Mereka mengenali dengan baik perusahaan yang saham yang mereka beli. Itu kunci sukses. Kunci sukses dari anak-anak SMA ini. Apa yang harus kita tahu? Yang pertama adalah manajemen perusahaan itu. Apakah perusahaan itu dikelola orang yang jujur, orang yang profesional, dan orang yang berintegritas? Atau perusahaan itu dikelola orang yang tidak jujur, tidak profesional, yang suka mengambil uang perusahaan untuk memperkaya diri? Sangat menyeramkan sekali bagi seorang investor ketika dia membeli satu perusahaan dan pengelola perusahaan itu adalah orang yang tidak jujur, tidak profesional, dan tidak berintegritas. Ya. Emiten yang ber-GCG, Good Corporate Governance, untungkan investor. Ini daftar perusahaan-perusahaan yang GCG.
Yang kedua, belilah perusahaan-perusahaan yang bidang usahanya baik. Ini contoh bidang usaha yang tidak baik, bisnis penerbangan. Ya. Batavia sudah tidak ada, Adal Air sudah tidak ada, Merpati sudah tidak ada, Mandala, Borak sudah tidak ada. Tapi ada MC kita punya saham Garuda. Ya. Saya nggak kelihatan. Itu tahun 2014 dia rugi. Kalau nggak salah 456 juta dolar. Garuda itu penerbangan yang bagus, paling mahal. Tapi jangan lihat luarnya. Kita mesti lihat isi kantongnya, laporan keuangan. Ternyata dia rugi 456 juta dolar. Tahun 2017 rugi lagi. Berapa itu rugi? Ratusan juta dolar juga. Memang bisnisnya yang jelek penerbangan.